Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumratul Apanggabean. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi eh, berbasis website ya. Di sini saya sudah membuat Tokonopi ya. Di sini ada aplikasi Tokonopi berbasis website ya. Dan di sini ada di From Login. Oke, di sini saya akan masukkan. Nah, di sini ada terdapat dua ya, username dan password. Di sini saya buat username-nya adalah admin. Nah, dan password juga adalah admin. Nah, di sini ketika kita masuk admin maka akan muncul seperti ini. Oke, data yang Anda masukkan benar. Kemudian kita oke kan. Nah, di sini terdapat berbagai macam menu. Di antaranya adalah menu transaksi, data produk, kategori, data laporan, pengaturan dan keluar. Ya, di sini juga ada aplikasi ya. Di sini kalau misalkan saya klik akan muncul apa guys ya? Tunggu ya. Yaps, muncul YouTube saya. Jadi teman-teman silahkan di subscribe ya. Tuh, seperti ini ya. Di sini saya menjelaskan berbagai macam seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi ke aplikasinya. Oke, masih sedikit lelet ya teman-teman ya. Mohon bersabar. Wah, ternyata lelet sekali. Sekarang kita kembali ke aplikasinya teman-teman ya. Nah, jadi pada saat kita menggunakan pertama kali aplikasi ini, yang pertama kita lakukan adalah kita mengisi dulu kategorinya seperti itu ya. Nah, kenapa kita mengisi kategori? Jadi kategori ini berfungsi sebagai kita akan membuat jenisnya dulu. Misalnya kalau misalkan aqua atau misalkan apapun itu, misalnya itu apa jenisnya, minuman atau makanan seperti itu. Nah, sini saya akan membuat contohnya saja ya. Di sini saya akan masukkan jenis kategorinya, yaitu misalkan sudah banyak ya. Contohnya saya misalkan kita buat obat misalnya ya kan ya. Kan ada tuh di warung tuh ada tuh obat ya kan. Kemudian kita tambahkan. Nah, jadi muncul seperti ini teman-teman ya. Jadi munculnya ada nomornya satu, kemudian nama kategorinya ya obat. Kuantitinya masih 0 teman-teman, karena kita belum buat ya, belum tambahkan seperti itu. Dan pada saat kita menginput maka akan muncul nih. Jadi jam 8.54 ya, tanggal 30 bulan 9 2023. Sama pun di sini juga sama ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau misalkan saya klik Tokonopi juga akan muncul ke YouTube seperti tadi. Nah, dan ini ada edit dan hapus teman-teman ya. Nah, kalau misalkan misalkan ini obat ya, nah obat, terus kita mau ubah nih, jangan obat, misalkan apa ya, misalnya sirup misalnya ya, sirup ya, ternyata bukan obat tapi sirup. Oke, kemudian kita update. Nah, kalau misalnya kita update, kita klik OK, maka akan berubah jadi sirup ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah seperti ini, nah kemudian kita masukkan ke data produk ya. Nah, di sini akan mengubah kuantitinya. Contohnya data produk nih, kita klik ya. Nah, di sini kita klik tambah produk teman-teman. Nah, di sini ada kategori produk cuma hanya sirup ya, karena kita belum tambahkan yang lain tuh. Kalau misalkan ada kita buat makanan di kategori ini, maka akan muncul makanan. Jadi kalau misalkan nama produk, kita misalkan sirupnya apa nih, misalnya sirup misalkan OBH misalnya ya. Kemudian stoknya kita mau 10 ya kan. Nah, harga modal berapa nih, misalkan harga modalnya 10.000 misalnya, harga modal 10.000, kemudian harga jualnya 12.000 misalnya ya kan, untungnya 2.000 ya berarti. Kemudian kita simpan, kemudian kita oke kan seperti itu. Nah, muncul seperti ini.
Nah, stoknya 10 teman-teman ya. Nih. Jadi di sini ada berbagai macam, di tabelnya ada nomor ya kan, kode produknya. Kemudian otomatis ini nama produk OBH ya kan, kemudian kategorinya sirup, kemudian stoknya 10, harga modal 10.000, harga jual 12.000 ya. Kemudian tanggal input juga sama nih, harusnya otomatis seperti itu, tanggal 30 bulan 9 2023 jam 8.56 seperti itu. Nah, kalau misalkan mau edit juga sama ya, edit juga sama bisa. Kalau misalkan salah hitung bisa, misalkan kita buat misalnya 100 misalnya kan, dan kita simpan. Simpan ya teman-teman ya, maka akan muncul 100 stok seperti itu ya. Nah, kemudian kita kalau misalkan kita kembalikan ke kategori, dan tadi kan kosong kategorinya ya, nah maka akan muncul 1 ya. Jadi untuk kategori sirup ada 1 seperti itu. Nanti kalau misalnya kita buat misalkan kita tahu produk lagi misalnya ya, oke, contoh lagi misalnya tadi misalkan obat aja contohnya, misalkan kita ini kan sirup ya, misalkan tadi OBH, atau misalkan sirup apa ya, saya juga lupa nama sirup apa, ABC lah ya, kita buat ya, kita buat misalnya sirup namanya sirup ABC. Nah, stoknya misalnya 20 misalnya ya kan, harga modal kalau ABC taruhlah misalnya berapa ya, 7.000 aja seperti itu ya modalnya. Kemudian harga jual 10.000 seperti itu. Nah, kemudian kita simpan, kemudian kita aplikasikan. Oke, nah jadi jenisnya kategori tetap sirup ya, kemudian produknya ABC ya kan, kemudian harga modal 7.000, harga jual 10.000 ya kan, kemudian akan muncul tanggal input seperti ini ya, edit juga bisa, hapus juga bisa seperti itu. Kemudian kita lihat kategorinya akan berubah jadi 2 ya, jadi untuk kategori sirup itu ada 2 produk seperti itu ya. Nah, oke. Nah, berikutnya ya, setelah kita membuat seperti ini, nah ini, maka kita akan ke transaksi seperti itu ya. Biasanya kita ini adalah tugas admin ya. Jadi untuk kategori, membuat data produk, ini adalah tugas admin seperti itu teman-teman. Nah di sini di aplikasi ini ada 2 akses atau 2 pengguna, admin dan kasir. Nah, jadi kalau misalkan kasir tidak bisa membuat kategori atau tidak bisa melihat kategori dan tidak bisa dia mengupdate data produk, tapi dia bisa melihat gitu ya. Oke. Kemudian isi transaksi. Nah, sebelum saya mentransaksikan, kita buka dulu kasir ya, aplikasi kasirnya gimana bentuknya seperti itu. Nah, lihat teman-teman, jadi yang terbaru adalah stok ya, ada 2 ya, nama produk OBH dan ABC ya. Kemudian kategori ada sirup seperti itu. Nah, kemudian kita keluarkan terlebih dahulu ya, kita belum transaksikan dulu ya, kita ke kasir dulu. Nah, ini adalah admin. Nah, sekarang kita ke kasir. Nah, di sini kita masukkan ke kasir seperti itu. Dan kita okekan, bener ya teman-teman. Nah, di sini di kasir ini ada beberapa menu saja ya, ada transaksi, ada data produk seperti itu. Nah ya, jadi akan muncul seperti ini otomatis ya di kasir ya. Jadi di kasir dia nggak bisa edit sama hapus, dia hanya bisa melihat. Jadi tugas kasir ya hanya mentransaksikan aja seperti itu. Nah, jadi kalau biar kita lebih enak lagi, misalnya kita langsung aja contohkan di kasir seperti itu. Nah, di sini kan stoknya ada 100 ya teman-teman ya. Kemudian di ABC ada 20 seperti itu. Nah, dan yang jelas kita lihat dulu ya, biar di admin dulu, kembalikan. Kita di admin. Saya lupa memberitahu ya bahwa kita lihat dulu di data laporan. Nah, data laporannya misalnya ini kosong semua ya teman-teman ya. Ini kosong semua ya, oke. Nah, oke, kosong semua. Kemudian data produk juga belum berubah ya, tetap yang sama. Di kasir juga tetap yang sama. Nah, sekarang kita akan mencoba transaksi di kasir teman-teman ya. Apakah di admin akan otomatis terubah gitu. Jadi walaupun kasir yang mentransaksikan, tapi kita bisa lihat updatean terbaru di akses untuk admin seperti itu. Nah, jadi kita keluarkan terlebih dahulu, langsung ke kasir. Nah teman-teman ya, jadi tidak bisa diedit ya teman-teman. Kemudian kita langsung transaksikan aja nih. Oke, misalnya
kita nama produknya OBH nih, jadi kita masukkan aja kodenya ya, kemudian akan muncul ya nama produknya, harganya ya, bahkan stoknya juga muncul otomatis ya teman-teman ya. Nama produk, harga, dan stok muncul otomatis seperti itu. Misalkan kalau teman-teman mau bikin atau dua misalnya ya kan, nah otomatis juga nih ABC 10.020 gitu ya, nah gitu seperti itu. Kita satukan aja dulu yang satu ya nih, otomatis. Kemudian kita akan masukkan kuantitinya, kita misalkan ada orang beli satu aja contohnya. Nah, jadi pas kita klik satu maka otomatis dia kesini ya kan nih. Kemudian pembayaran misalnya, ini total belanjanya, kemudian kita bayar misalkan 15.000. Nah, kemudian untuk kembalian kita hanya klik saja ya, jadi tanpa kita hitung pakai kalkulator ya, jadi kita bisa klik saja akan muncul 3.000 otomatis seperti itu. Nah, kemudian kita catatan nih, misalkan kita lunas misalnya. Nah, setelah itu kita sebelum kita simpan maka kita cetak dulu terlebih dahulu seperti itu. Nah, maka akan muncul seperti ini, tunggu teman-teman ya. Nah, muncul seperti ini ya. Jadi dari apa namanya itu kuantiti produknya, kuantiti, kemudian produk, harga, subtotalnya udah otomatis semua, bahkan di kembalian juga otomatis ya, catatannya juga manual ya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga bisa disimpan PDF atau juga bisa di print teman-teman pakai pencetak kalau ada ya, kalau nggak ada simpan aja di PDF seperti itu ya, simpan seperti itu, maka akan terdownload di sini gitu ya, teman-teman ya. Nih kita buktikan contohnya, nah, nanti akan terdownload sini ya, disimpan langsung saja. Nah, maka muncul sini nih ya, nanti seperti ini muncul nanti. Nah nanti ya, jadi nggak usah saya simpan seperti itu ya. Nah, kemudian tetap ada kan, setelah ini tetap ada, kemudian kita simpan ya seperti itu. Nah, kosong ya, kosong, jadi kosong. Kemudian kasir tidak bisa nih melihat keuntungannya berapa, kemudian laku berapa, nggak bisa. Jadi tugas kasir ya hanya mentransaksikan aja seperti itu. Nah, jadi kita bisa cek gitu ya pekerjaan kasir di menu atau di akses di admin seperti itu. Kita coba cek lagi ya di admin, dan keuntungan juga nggak bisa nih kasir melihat seperti itu. Nah, kita buka ke admin lagi. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman. Pertama-tama kita lihat stoknya dulu nih ya kan, kita lihat stoknya dulu. Ternyata stoknya sudah berubah nih jadi 99 ya teman-teman ya, sudah 99 di adminnya ya, jadi otomatis, jadi berkesinambungan seperti itu. Nah, di sini kan juga ada harga jual, harga modal seperti itu ya, berarti kalau ini untungnya 2000 dong ya kan. Nah, terus kita lihat nih data laporannya nih. Nah, seperti ini ya, ada nih, jadi lunas catatannya ya kan. Jadi yang diketik atau ditransaksi di menu di kasir itu otomatis muncul di admin nih, kuantiti 1 lunas 12.000 ya kan, kembalian pun 3.000 ya kan. Nah, bahkan di sini juga ya, yang lebih menarik lagi nih, dia terjual otomatis nih, dan terjual ada 1 seperti itu. Nanti kalau transaksi 2 ya terjual 2 seperti itu. Keuntungannya 2.000 nih otomatis ya kan. Nah, kemudian totalnya 12.000. Totalnya maksudnya itu ya harga modal ya. Harga modal dan keuntungan tuh ya ditotalin seperti itu ya. Seperti itu. Keuntungannya dan 2.000 seperti itu, dan dilakukan oleh kasir yaitu transaksinya jam 9:04 seperti itu ya. Bisa dilihat gitu ya. Tanpa bisa diedit oleh pihak kasir dan sebagainya seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Kalau misalnya kita transaksi nih di di admin nih, transaksi lagi nih, misal kita misalkan 01 aja kodenya ya, ini kan 99 ya otomatis ya, kita kita transaksikan nih, kita menggunakan hak akses yang admin ya, 12.000, kemudian uangnya 20.000 misalnya ya kan, 20.000. Nah, mungkin kita klik di sini akan muncul otomatis 8.000 ya, tanpa kita kalkulatorkan
misalkan sini oke contohnya kan. Nah, kemudian kita cetak bisa seperti biasa ya, kita cetak ya, terserah mau cetak atau enggak, boleh. Kita tunggu sebentar. Loading ya teman-teman ya. Ya, masih lama teman-teman. Bisa. Ini loading ini karena dia terakses sama internet teman-teman ya. Kalau misalkan tidak terakses ya cepat biasanya. Nah, muncul teman-teman ya. Jadi dia total belanja 12.000 ya kan, tunainya 20.000 dikasih, kembaliannya 8.000 ya. Kemudian kita simpan, kita tekan sekarang. Kemudian kita simpan dulu. Simpan. Bisa disimpan. Nah, maka kan kosong sini ya. Maka kita cek nih data produknya berapa nih, berkurang atau tidak, seperti itu ya. Kalau kita udah transaksikan, kita cek dulu. Nah, ternyata berkurang ya teman-teman ya. Jadi stoknya tinggal 98 seperti itu ya. Nah, di data laporan juga, nih, data laporan juga udah semuanya otomatis semua ya. Ya oke ya kan, uang tadi 20.000, kembalian 8.000 ya kan, dan keuntungannya 4.000 ya kan. Ya kan, karena tadi keuntungan 2.000 dan terjual juga 2 ya. Jadi otomatis semua teman-teman ya, total 24.000 seperti itu. Jadi total pembelanjaannya 24.000 ya, seperti itu. Nah, bahkan di kasir juga otomatis ya teman-teman ya, untuk stok barang ya. Ini 98 ya. Dan kita keluarkan terlebih dahulu. Kita masuk ke kasir dulu ya teman-teman. Kita masukkan ke kasir dulu. Ternyata stok juga berubah 98 ya teman-teman ya. Jadi otomatis semua, dan bahkan juga di sini juga transaksi juga data produknya otomatis semua seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya demonstrasi yang saya lakukan ya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, mungkin ada saran ya untuk membangun atau kedepannya bisa dikembangkan lagi, silakan di chat kolom komen. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.